Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kita nggak usah lama-lama ya ngajinya ya. Cukup sampai sahur aja. Ya, selamat bergabung juga buat Encing Ijah. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Yasihhu laha tawqanun. Itu ya. Wa yazulu anha syarruha wa la tata'allaqu bi syai'in minal makhluqati. Yasihhu laha tawqanun. Ini kita mundur sedikit ya. Kemarin kita bahasannya tentang nafsu. Nafsu itu sifat dasarnya akan selalu menentang dan melawan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Itu nafsu kondisinya. Dan pada prinsip dasarnya nafsu itu selalu ngajak untuk berbuat buruk. Sampai kita bisa mengalahkan dan bisa menundukkan nafsu. Kemarin bahasanya begitu. Yasihhu laha tawqanun. Apabila nafsu itu sudah ditundukkan, maka dia akan memiliki keteguhan. Wa yasihhu laha tawqanun, sah untuknya keteguhan. Nafsu itu akan memiliki keteguhan. Wa yazulu anha syarruha, dan akan hilang keburukan-keburukan darinya. Jadi kalau nafsu itu sudah kita tundukkan, sudah kita kendalikan, akhirnya nafsu kita sudah tidak lagi ngajak kita berbuat buruk. Yang ada malah sebaliknya. Yang ada malah selalu ngajak kita berbuat baik. Dan kalau kita ajak berbuat baik, dia nggak pernah ngelawan lagi. Nafsu tuh, kalau sudah ditundukkan, sudah punya keteguhan dan keburukannya udah hilang. Ujung-ujungnya dipakai buat sholat enak, dipakai buat ngaji enteng. Gitu. Kalau nafsunya sudah hilang keburukannya. Yang bikin kita selama ini buat ibadah masih berat itu karena nafsu kita masih buruk nafsu kita. Apa kong? Wala tata'allaqu bi syai'in minal makhluqati, dan dia sudah tidak bergantung dengan makhluk sedikit pun. Udah, jelas itu. Kiai, nambahin. Dan dia sudah tidak bergantung kepada makhluk sedikit pun. Artinya gantungannya betul-betul hanya kepada Allah. Ngapain aja
Apalagi buat kehidupannya. Yang dia gantungkan hanya Allah. Ngapain aja ngandelin Allah. Kalau kita kan masih ngandelin bos kita, masih ngandelin usaha kita, masih ngandelin kerjaan kita. Kalau orang yang nafsunya sudah jadi baik, dia sudah tidak lagi bergantung kepada itu semua. Itu Ustaz. Kalau Ustadz masih bergantung sama undangannya. Pasti. Kalau yang kerja bergantung sama kerjaannya. Makanya begitu di PHK atau diputus kontrak langsung kalut, langsung gelagapan. Karena bergantung sama kerjaannya. Yang dagang begitu dagangannya sepi langsung puyeng. Yang usaha begitu roman-romannya usahanya jatuh. Gimana Ustaz? Jelas itu? Itu karena gantungannya masih belum full. Masih belum full kepada Allah. Gitu. Kalau pur mampan ayam ya, mampan kambing. Masih pur. Gitu. Nah, tinggal kita periksa ada masing-masing dari kita. Hati kita ini masih bergantung kepada makhluk apa enggak? Ya, Gay. Ya rata-rata begitu, Gay. Rata-rata. Periksa masing-masing aja dah. Udah tuh, jelas. Pak Ketua nambahin enggak? Cukup. Saya sendiri. Pak Guru kali, Pak Guru. Cukup. Belum tuh. Oke, nambahin lagi enggak? Bang Mak kali, Bang Mak. Udah paham itu udah? Hah? Lagi mikirin. Yasihhu nasabuha min abiha Ibrahim alaihi salam. Menjadi sahlah nasabnya kepada bapaknya, kepada kakek moyangnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Fa innahu kharaja an nafsihi wa baqiya bila hawa. Karena sesungguhnya Nabi Ibrahim dia sudah mampu keluar dari keinginan nafsunya, meninggalkan keinginan nafsunya, dan dirinya sudah terlepas dari keinginan-keinginan dirinya, keinginan-keinginan nafsunya. Wa baqiya bila hawa, dirinya sudah terlepas dari keinginan-keinginan nafsunya. Ya kan kita kan sebagai orang Islam mengakui bahwa Nabi Ibrahim merupakan kakek moyang kita sebagai bapaknya para nabi yang pertama kali memiliki agama Hanif itu kan Nabi Ibrahim. Hanifam muslimah. Nah, kalau kita sudah tidak bergantung pada makhluk, baru sah. Kita ngakuin bahwa Nabi Ibrahim merupakan kakek moyang kita, baru sah. Kalau masih bergantung sama makhluk, berarti belum sah. Masih sekedar ngaku-ngaku. Jangankan sama Nabi Ibrahim, kita ngaku, kita ini umat Rasulullah aja masih belum sah. Gitu. Kalau kita masih bergantung kepada makhluk. Banyak setan apa di sini. Bang Hendrik masih ngaku-ngaku, Bang Sarif masih ngaku-ngaku. Karena masih bergantung sama makhluk, masih bergantung sama kerjaannya, masih bergantung sama usahanya. Ya jurru wa qalbuhu sakinun. Dia berjalan kemanapun, tapi hatinya tetap tenang. Ngadapin kehidupan ini tenang aja, enjoy aja.
Karena dia yakin rezeki sudah diatur oleh Allah. Kebutuhan-kebutuhan kita sudah disiapkan oleh Allah. Karena yakin ke arah sana, makanya jalani hidup tenang aja. Nabi Ibrahim, Bang Tony, Nabi Ibrahim. Gimana Pak Rahmat? Ya kalau nggak percaya, cobain aja. Bulan puasa jangan pakai ngapa-ngapain dah, di rumah aja. Kalau nggak percaya, apa Ustaz? Pokoknya kalau buat makan, buat kebutuhan kita pasti udah dijamin oleh Allah. Makanya hatinya tenang. Ya kalau pengen punya rumah, pengen punya mobil lah, lain lagi itu mah urusannya. Pak Rahmat dah biar nggak ngapa-ngapain di rumah aja, tetap buat makan pasti nemu. Ya meskipun nggak mewah kayak orang-orang, tetap masih nemu. Abang Ibu? Ya, saya aja yang nggak mau ngapain masih nemu buat makan mah. Ja'ahu anwa'un minal makhluqati, akan datang kepadanya berbagai macam makhluk. Wa a'radu anfusahum alaihi fi mu'awanatihi. Itu alaihi itu ya, nggak pakai mim. Mimnya dibuang Ustaz. Wa a'radu anfusahum alaihi fi mu'awanatihi. Dan mereka menawarkan diri mereka kepadanya untuk menolongnya. Kalau kita sudah betul-betul bergantung hanya kepada Allah, nanti Allah yang giring makhluk untuk nolongin kita, untuk bantuin kita. Ini Nabi Ibrahim juga begitu. Orang-orang menawarkan diri buat nolongin dia. Cuma memang susah juga sih kalau belum ngalamin. Buat yakin ke sini susah juga. Wa huwa yaqulu la uridu ma'unatakum. Tapi Nabi Ibrahim berkata, saya tidak butuh pertolongan kalian. Coba dah di sini ada yang begitu enggak? Mau lebaran, emang lagi butuh-butuhnya. Ada yang nawarin, Ustadz pakai duit saya nih 10 juta. Gua nggak butuh gitu. Nabi Ibrahim, la uridu ma'unatakum. Aku tidak butuh pertolongan kalian. Ilmuhu bihali yugnini an su'ali. Ilmunya Allah terhadap kondisiku membuat aku tidak butuh, membuat aku tidak perlu untuk meminta-minta. Yugnini an su'ali. Ilmunya Allah terhadap kondisiku membuat aku tidak perlu meminta-minta, tidak perlu memohon. Pokoknya Allah tahu kebutuhan kita. Cuma memang sayangnya kita belum yakin bahwa Allah Maha tahu kebutuhan kita, entar go saatnya pasti dikirimin. Itu salahnya. Kita belum yakin. Apa Ibu? Ya, kayak untuk meyakinkan diri kita bagaimana kepada Allah. Ya emang perlu kita latih, kayak perlu dilatih. Nggak akan bisa ujuk-ujuk. Keyakinan itu bisa masuk ke dalam hati kita, nggak bisa ujuk-ujuk. Buat tawakal itu nggak bisa ujuk-ujuk. Harus kita latih. Makanya dalam keterangan hadis Rasul bilang ada 3 usaha, 3 kerjaan yang paling afdol. Yang pertama itu usahanya bertani, yang kedua berternak, yang ketiga dagang.
Kenapa 3 usaha itu paling afdol? Karena melalui 3 usaha itu kita bisa menerapkan tawakal. Gitu. Orang yang bertani, dia tawakal. Tugas dia nanam benih, ngasih pupuk yang bagus. Masalah nanti hasilnya banyak atau enggak, panen atau puso, itu urusan Allah. Gitu. Tugas dia yang penting nanam, nabur benih, ngasih pupuk yang cakep. Gitu. Masalah hasilnya dia serahkan kepada Allah. Itu kenapa jadinya petani itu termasuk usaha yang afdol. Yang kedua, beternak. Tugas dia yang penting hewan ternaknya dia kasih makan. Dia empanin. Mau nanti beranaknya banyak atau dikit. Gitu. Mau nanti hewan piaraannya makin gemuk atau enggak, itu mah terserah Allah. Yang penting tugas dia asal pagi nyari empan buat ternaknya. Kan gitu. Tawakal jadinya. Yang ketiga, dagang. Itu juga bikin kita tawakal. Tugas kita yang penting buka usaha, buka warung kita tiap pagi. Mau nanti banyak yang datang atau enggak, itu mah terserah Allah. Allah yang gerakkan, kan gitu. Begitu, Kiai. Hah? Ya kayak ustadz juga begitu. Tugas dia yang penting ngumumin saya ustadz begitu. Mau ada yang ngundang apa kagak, itu mau urusan belakangan. Ya kali kalau Ustadz Badun bikin spanduk gitu. Terima undangan tahlil, undangan ngajiin begitu. Jadinya 3 usaha itu paling afdol karena kita menerapkan tawakal di situ. Atau ya kalau pengen belajar tawakal lagi ya kayak orang mancing aja. Orang mancing kan begitu. Tugas dia yang penting kailnya dikasih empan gitu. Bikin umpan yang bagus, pakai keju, pakai kroto, kan begitu. Yang penting itu tugas dia. Mau dilemparin, mau ada ikan yang makan atau enggak, itu urusan Allah. Gitu. Kalau pengen belajar tawakal Bang Ipul, dari orang mancing. Cuma kalau yang tawakal begitu nggak dapat, kagak sewot. Kalau Pak Rahmat kan sewot dia. Mana udah habis empan banyak, mahal. Telur udah 2 biji. Kagak dapat pisan, bagong. Ya, gitu. Gitu kan. Itu tawakal. Gitu. Nah, hal-hal kayak gitu perlu kita latih, Kiai. Gitu. Kecuali yang kerja dah, rada ribet kalau yang kerja mah. Gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir, kayak guru aja dah misalkan, kayak guru madrasah. Padahal kalau dihitung-hitung gajinya sebulan paling berapa sih? 500. Atau paling gede 800, sejuta dah. Gitu. Bagi lu berapa Ibu? 1,5, 1 koma. 1 koma. Tanggal 1 udah koma. Padahal kalau dihitung-hitung gajinya cuma segitu. Tapi kok bisa nyukupin buat hidup dia sebulan, bisa ngasih buat bininya, bisa ngasih jajan buat anaknya. Itu dari mana? Kalau bukan Allah yang ngirimin kan gitu. Untuk keyakinan begitu bisa kita latih dengan ngeh. Ketika ngalamin hal kayak gitu kita ngehin lagi. Begitu Kiai, kita latih. Karena kalau nggak dilatih ya sampai kapan yakinnya. Babe padahal nggak ngapa-ngapain. Tapi anaknya 4 pada gede-gede, bininya gede kan gitu. Kalau dipikir-pikir dari mana dapat duitnya gitu. Nah, dengan kita latih dengan keyakinan seperti itu lama-lama makin kuat keyakinannya. Begitu Kiai. Emang harus dilatih. Kita ngehin lagi. Setiap ngapain aja kita ngehin lagi. Kayak guru ngajar aja. Tugas dia yang penting nerangin. Mau itu muridnya paham atau enggak, itu mah urusan Allah. Karena ilmu yang ngasih Allah kan gitu. Begitu Pak Rahmat ya? Banyak dah contohnya. Kalau kita mau belajar tawakal.
Yang akhirnya hati kita tidak lagi bergantung kepada makhluk. Udah tuh. Karena kita tahu ilmuhu bihali yunini an su'ali. Allah itu maha tahu kebutuhan hambanya. Cuma ngasihnya bukan sesuai kepengenan kita. Ngasihnya sesuai yang kita butuhkan. Itu yang kadang-kadang akhirnya yang kita pengenin mah enggak dikasih, tapi malah dikasihnya dalam bentuk yang lain. Udah tuh, jelas. Pak Guru, namanya Pak Guru. Pak Guru misal, Pak Ketua kali. Tapi inget ya, tawakal itu kayak tadi, kayak orang mancing. Udah bikin umpan yang cakep, baru itu tawakal. Jangan nggak ngapa-ngapain, tuh udah tawakal aja. Gitu. Padahal di rumah aja, kerja kagak, usaha kagak, dagang kagak, udah langsung tawakal aja. Salah itu mah. Gitu. Tapi yang penting hati kita jangan sampai mengandalkan apa yang kita kerjain, ngandelin usaha kita, ngandelin dagangan kita, jangan sampai begitu. Gantungan kita tetap kepada Allah. Lamma soha taslimuhu wa tawakkuluhu qila linnari kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ketika sudah sah, sudah betul-betul dia berserah diri kepada Allah dan betul-betul bertawakal, Allah katakan kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan membawa keselamatan untuk Ibrahim. Ketika tawakalnya sudah betul-betul sah, udah benar-benar tawakal. Bahkan api pun dibikin dingin oleh Allah buat Nabi Ibrahim karena udah betul-betul tawakal. Ya, Kiai. Nah iya, Kiai. Bahkan bukan cuma Nabi Ibrahim, kan banyak juga contoh-contoh dari Nabi yang lain. Cuma untuk masalah tawakal, itu contohnya dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim aja, karena beliau sudah betul-betul tawakal kepada Allah, akhirnya begitu dibakar oleh Raja Namrud, bukannya kepanasan, malah api itu jadi dingin. Gitu. Lah kalau kita mah jangan ngikut-ngikut, Kiai. Jangankan api, latu rokok aja panas kita mah. Masih kelabakan. Artinya kan begini. Kita ini kadang-kadang dalam menjalani kehidupan sering ngalamin kesulitan, gitu, Kiai. Yang bikin kita ini kurang sabar ngejalanin kesulitan itu karena kita belum betul-betul tawakal kepada Allah. Gitu, Kiai. Ujung-ujungnya pertolongan Allah juga rasa-rasanya belum kita dapetin sampai sekarang kan itu. Masih ngalamin kesulitan aja. Padahal kalau kita udah betul-betul tawakal, kita bisa berserah diri kepada Allah, benar-benar pasrahnya, pasti akan Allah tolong. Pasti, Kiai. Cuma kadang-kadang pertama kita ini
begitu ngalamin kesulitan, yang pertama kita pakai logika kita dulu. Kagak langsung pasrah sama Allah, kagak. Ntar udah mentok banget, baru udah, ya Allah saya pasrah ya Allah. Udah mentok. Coba kalau tawakalnya dari awal, pasti langsung ditolong oleh Allah. Begitu Ibu ya. Pasrah aja dulu. Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api aja dibikin adem. Kalau kitanya udah betul-betul tawakal. Tawakalnya kayak tadi tapinya. Udah usaha. Gitu. Udah dagang. Gitu. Ada yang kita kerjain. Cuma hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu tawakal baru. Bukannya nggak ngapa-ngapain, tau-tau udah pasrah aja. Itu malah salah. Dah. Gimana, Kiai? Apaan, Kiai? Kenapa yang di madrasah? Bukan cuma yang di madrasah doang, semua kita kalau pengen nyontoh tawakal, nyontohnya ke Nabi Ibrahim. Semua orang, Kiai. Mau dia di madrasah kek, mau dia kerja kek, mau dia dagang kek. Gitu. Ngapain aja kalau mau tawakal, nyontohnya ke Nabi Ibrahim. Begitu. Bukan cuma yang di madrasah doang. Artinya hatinya betul-betul tidak bergantung kepada makhluk. Gitu. Kalaupun dia punya usaha, tetap gantungannya kepada Allah. Kalaupun dia dagang, tetap gantungannya kepada Allah. Kalaupun dia ngajar di madrasah, tetap gantungannya kepada Allah. Begitu, guys. Apalagi yang di madrasah mah, emang ketahuan gajinya kecil. Kalau ngandelin gajinya, ya dari mana nutupnya? Itu semua orang, bukan cuma yang kerja di madrasah doang, bukan cuma yang ngajar di madrasah doang, semuanya. Pak Ketua, namain Pak Ketua, cukup. Ma'unatullahi azza wa jalla lis-sabiri ma'ahu fid dunya bighairi hisabin. Pertolongan Allah azza wa jalla akan diberikan untuk orang-orang yang sabar bersamanya di alam dunia bighairi hisabin, tanpa terkira. Udah tuh. Pertolongan Allah azza wa jalla akan diberikan kepada orang-orang yang sabar selama di dunia dari arah yang tidak dikira-kira. Dari mana aja? Bahkan kadang-kadang yang kita nggak sangka-sangka. Yang kita nggak sangka-sangka. Teman kita banyak yang pada kaya, yang pada punya duit. Tapi kadang-kadang pertolongan itu malah kita terima dari yang biasa-biasa aja. Itu namanya tanpa disangka-sangka, tanpa dikira-kira. Siapa aja.
Wa na'imuhu fil akhirati bighairi hisabin. Dan nikmat dari Allah diberikan kepada orang yang sabar di alam akhirat tanpa dihisab. Di dunianya pertolongannya nggak bisa kita sangka-sangka, di akhirat kita pun tidak dihisab jadi. Buat orang yang sabar. Udah. Qala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar imbalan untuk mereka bighairi hisabin, tanpa dihisab. Kuncinya dua tadi. Yang pertama, jangan bergantung kepada makhluk. Yang kedua, tawakal. Kalau kita sudah bisa menerapkan dua itu, berarti kita tergolong orang yang sabar. Dan yang namanya orang yang sabar, setiap kita ngalamin kesulitan, pasti akan ditolong oleh Allah. Pasti itu. Cuma memang kadang-kadang tadi, penyakit kita masih belum bisa betul-betul tawakal kepada Allah. Itu penyakit kita. Dan belum yakin-yakin juga sampai sekarang. Udah tuh. Ustaz saat ini nambahin nggak? Cukup. Bangkis. Nambahin nggak? Pak Ketua kali? Lah. Kiai, nambahin lagi Kiai. Cukup. Yang penting tadi, terapkan tawakal di hati kita. Emang penyakit kita kadang-kadang masih suka ngatur-ngatur Allah. Maunya Allah ngikutin apa kemauan kita, bukannya kita pasrah ngikutin maunya Allah. Itu kadang-kadang penyakit kita begitu. Padahal coba aja dah, coba. Terapin tawakal dengan sungguh-sungguh. Pasti. Setiap kita ngalamin kesulitan, pasti akan ditolong oleh Allah. Kayak tadi aja Nabi Ibrahim. Api gimana sih? Panasnya. Tapi karena Nabi Ibrahim betul-betul tawakal kepada Allah, jadi dingin api. Apa Bang Mak? Karena kan lagi-lagi ya, keyakinan kita bahwa apapun hal yang menurut kita sulit terjadi, kalau Allah udah bilang kun, ya pasti terjadi. Biar kata api itu panas, kata kita biasanya api itu panas. Tapi Allah mau jadiin dingin, ya pasti dingin. Kata kita, kesulitan kita ini rasanya susah dah. Nyari yang nolongin juga roman-romannya. Teman-teman kita udah kagak percaya, udah kita minjem lagi. Tapi kalau Allah ngasih pertolongan, kapan aja mau dikasih, ya pasti terjadi. Gampang aja buat Allah. Udah tuh, jelas ya. Yang penting tawakal kita benar-benar. Yang penting. Mati mulu. Oh,
La yakhfa 'alallahi syai'un bi'ainihi. Tidak ada satupun yang samar bagi Allah dengan pandangannya, dari pandangannya. Ma yatahammalul mutahammiluna min ajlihi. Selama orang itu menahan kesulitan-kesulitan yang dia alami min ajlihi, karena Allah. Tidak ada satupun yang samar untuk Allah dari pandangannya selama orang-orang mau menahan kesulitan yang dia alami karena Allah. Isbiru ma'ahu sa'atan. Bersabarlah bersamanya satu saat. Wa qad ra'aitum lutfahu wa in'amahu. Pasti kalian akan mendapatkan kelembutan darinya dan nikmat darinya. Sinina, selama bertahun-tahun berikutnya. Asyaja'atu sabru sa'atin. Orang yang berani itu adalah orang yang mampu bersabar satu saat. Ayo dah, tanyain, Kiai. Yang lain, Bang Ipul, Bang Tony, Bang Fajir ke Bang Fajir? Enggak, Mas Arif kali. Pak Rahmat. Manggut-manggut aja. Saya sendiri. Apaan, Kiai? Bagus kali Bangkis. Lah. Ini kan orang diem kan bisa jadi dua, bisa jadi kagak paham, bisa jadi saking pahamnya. Apa guys? Paham apa kagak itu? Apa Ustaz? Lagi ngerasain. Kalau kita mau bersabar ketika kita ngalamin kesulitan, pasti nanti pada akhirnya kita akan merasakan kenikmatan dari Allah. Gitu. Pasti itu. Yang penting tadi, baik lagi, tawakal dan sabar. Tawakalnya aja dulu. Jangan buru-buru berontak Bang itu. Jangan ngelawan mulu kalau dikasih kesulitan. Jalanin aja dengan sebaik-baiknya. Nanti pada akhirnya ra'aitum lutfahu wa in'amahu. Kamu akan menemukan kelembutan dari Allah dan nikmat dari Allah bertahun-tahun berikutnya. Sabarnya satu saat, tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita sinina, bertahun-tahun. Udah tuh. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar bin nasri waz zafri. Dengan memberikan pertolongan kepada mereka dan memberikan kesuksesan kepada mereka. Buat orang yang sabar pasti akan ditolong oleh Allah dan pasti akan diberikan kesuksesan oleh Allah. Apa Pak Rahmat? Yang penting sabar aja Pak Rahmat. Sabar. Orang mancing aja cuma biar dapat satu ikan doang, dari pagi sampai sore duduk aja, kagak geser pisan. Sabar dia. Sabar. Kagak makan dilakonin itu biar dapat ikan. Apa Bang? Sabar.
Ntar kok pas pulang mah nenteng. Ya minimal nenteng pancingnya kan. Sabar aja. Lah ini mah pancingan baru dilempar, ntar dia pindah lagi. Sampai kapan dapatnya? Udah. Apa Ustaz? Yang penting kan tugas kita tadi. Kita kerja, udah kita kerjain, kita dagang, kita buka dagangan kita, warung kita buka. Yang penting tugas kita itu. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Mau dapatnya banyak atau dikit ya terserah Allah aja itu. Ya kalau pengen dapat banyak ya jangan mancing, beli langsung ke pasar, banyak dapatnya. Apa Hendrik? Sabar aja. Yang penting kita laksanakan tugas kita dengan sebaik mungkin. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu baru sabar dan tawakal namanya. Jadi jangan sampai salah paham ya. Yang namanya tawakal dan sabar itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Bukan sabarnya Bang Hendrik, bukan. Udah sabar aja. Apa Pak Rahmat? Udah kita kerjain dengan sebaik mungkin. Baru setelah itu kita serahkan hasilnya kepada Allah. Itu namanya sabar. Karena sabar kan hurufnya 3. Sod, ba, ro. Sod itu artinya sidkun niyah, niatnya sungguh-sungguh. Baknya badlul juhdi, mengerahkan seluruh kemampuan kita. Kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Roknya baru rojaan ridhollah. Perbuatan kita itu kita lakukan sambil mengharap ridho Allah. Itu sabar namanya. Bukannya nggak ngapa-ngapain. Itu baru disebut tawakal namanya. Gitu. Udah kita kerjain sebaik mungkin, baru udah kita serahkan hasilnya kepada Allah. Begitu Bang Adi. Udah, Kiai, namanya Kiai, jelas. Kalau orang yang sabar pasti akan diberikan nikmat oleh Allah. Pasti itu. Dan itu janji Allah, innallaha ma'as shabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Cuma memang penyakit kita, tawakalnya kurang, sabarnya kurang. Itu penyakit kita. Makanya masih terus aja diantepin sama Allah jadinya. Karena kitanya belum sabar. Udah tuh. Iya, dengar saya Bang Adi. Lah, coba itu. Kemana mau didantain aja. Itu tingkatannya beda Bang Pudin. Awal-awalnya ngeluh. Lama-kelamaan karena rasa-rasanya belum ditolong juga, ujung-ujungnya putus asa dah, begitu. Awal-awalnya ngeluh. Nyari duit susah amat ya, mana beras naik. Begitu Bang Pudin. Awal-awalnya ngeluh. Lama-kelamaan bisa jadi putus asa. Tapi dua-duanya tetap nggak boleh. Apalagi putus asa nggak boleh pisan. Apaan? Apa sabar? Isbiru ma'ahu wantabahu lahu wala taghfulu anhu wala tatruku intibahakum ba'dal mauti.
bersabarlah bersamanya, wantabahu lahu, dan sadarlah, wala taghfulu anhu, dan jangan lalai darinya, dan jangan lupa darinya, wala tatruku intibahakum ba'dal mauti, jangan sampai kamu baru sadar setelah kamu mati. Udah mati baru sadar. Fa innahu la yanfa'ukum al-intibahu fi dzalikal waqti. Karena tidak ada gunanya untukmu kesadaran setelah kamu mati. Nggak ada gunanya lagi. Udah tuh jelas. Wantabahu lahu qabla liqaihi. Sadarlah kepadanya sebelum kamu bertemu dengannya. Allah ya Allah. Bertemu dengan Allah. Intabihu ya, pakai fil amr. Wantabihu lahu qabla liqaihi. Dan sadarlah kepadanya sebelum kamu bertemu dengannya. Intabihu qabla antun tabahu. Sadarlah sebelum kamu dipaksa untuk sadar. Bila amrikum, tanpa ada keinginan dari diri kalian. Watandamu waktalayan fa'ukum annadamu. Sebelum akhirnya kalian menyesal di hari yang tidak ada gunanya lagi penyesalan. Iya, Kiai. Ternyata pas di sono kita baru ngeliat apa yang diberikan oleh Allah buat orang-orang yang sabar. Gini kan kalau kita sabar disiapin ono ya sama Allah. Emang kebanyakan begitu. Kayak ayat yang sering kita dengar, Rabbirji'uni la'ali a'malu sholihan. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, nanti saya bakal jadi orang soleh. Kalau udah meninggal, baru nyesel. Atau ayat yang lainnya. Apa Ustaz? Yang sering dibaca itu, kalau pas Jumatan. Yang fasodaq wa aqum minas solihin itu. Apa ayatnya Ustaz? Iya, Rabbi laula akhortani ila ajan qarib fasodaq wa aqum minas solihin. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Nanti saya bakal banyak sedekah. Nanti saya bakal jadi orang yang baik. Udah meninggal baru dah ngomong begitu. Jangan sampai kita jadi seperti itu. Jangan sampai kita baru sadar setelah kita mati. Wa aslihu qulubakum. Perbaikilah hati kalian. Fa innaha idza saluhat saluhalakum sairu ahwalikum. Karena apabila hati kalian sudah baik, maka semua aktivitas kalian akan menjadi baik. Saluhalakum sairu ahwalikum, akan menjadi baik pula semua aktivitas yang kalian lakukan. Kalau hatinya baik.
Jawab sekarang apa ntar, Kiai? Karena di bawah ada nih. Ntar di bawah ya. Walihada qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi qalbi ibni Adam mudghatun. Di dalam hati ini harusnya bukan fi qalbi ya. Fi qolabi boleh. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhalaha sairu jasadihi. Apabila daging itu baik, maka baiklah semua badannya. Wa idza pasadat pasadalaha sairu jasadihi. Dan apabila daging itu rusak, maka rusaklah semua jasadnya. Ala wahyal qalbu. Ingatlah, daging itu disebutnya hati. Kalau hadis yang sering kita dengar, inna fil jasadi Ustaz ya. Inna fil jasadi lamudghah. Sesungguhnya di badan seseorang itu ada daging gitu. Kalau daging itu baik, maka semua badannya ikut baik. Kalau daging itu rusak, maka semua badannya ikut rusak. Sholahul qalbi bit taqwa wat tawakkuli 'ala Allah Ta'ala wat tauhidi lahu wal ikhlasi fil a'mali. Baiknya hati yaitu dengan takwa dan bertawakal kepada Allah Ta'ala dan memiliki tauhid kepada Allah dan ikhlas dalam beramal. Wa pasaduhu bi adami dzalika. Dan rusaknya hati dengan tidak memiliki itu semua. Itu kayak itu. Hati yang baik yaitu hati yang takwa, hati yang bisa tawakal, hati yang bisa mentauhidkan Allah, atau hati yang bertauhid. Yang keempat, hati yang bisa ikhlas. Itu hati yang baik. Sebaliknya hati yang tidak baik, hati yang tidak punya itu semua. Takwa artinya hatinya bersih dari penyakit-penyakit hati. Kan gitu. Itu hati yang takwa namanya. Takwa yaitu at-takhalli anir radha'il wa tahalli bil fadha'il. Membuang sifat-sifat buruk dari hati dan menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji. Itu takwa. Hati yang takwa artinya hati yang memiliki sifat-sifat yang baik. Apa Kiai? Yaitu udahnya hatinya baik, punya sifat-sifat yang baik, terus bisa tawakal dan bertauhid kepada Allah, tidak menggantungkan hidupnya kepada makhluk selain Allah, gitu Kiai. Itu bertauhid. Yang keempatnya ikhlas dalam beramal. Tinggal kita periksa masing-masing. Kita ini udah punya 4 ini apa belum? Kalau belum punya, berarti hati kita masih belum baik. Gimana? Oke, itu ya. Takwa, tawakal, tauhid, dan ikhlas. 4. Kalau belum punya 4 itu, berarti hati kita belum baik. Terutama yang pertama dan kedua itu, sama yang ketiga, sama yang keempat, itu paling utama. Sifat-sifat yang baik, rasa-rasanya hati kita belum juga ya. Masih banyak penyakit hatinya. Tawakal juga belum sungguh-sungguh. Tauhid apalagi. Ikhlas masih jauh juga rumahnya. Apa guru? Dikit-dikit. Ada dikit-dikit madah.
Al-qalbu ta'irun fi qafasin. Al-qalbu ta'irun fi qafasil binyati. Kadurratin fi hiqqatin kamalin fi khazanatin. Fal i'tibaru bit ta'iri la bil qafasi. Bidurrati la bil hiqqati. Bil mali la bil khazanati. Hati itu bagaikan burung di dalam sangkar jasad. Kadurratin fi hiqqatin, seperti berlian di dalam peti. Kamalin fi khazanatin, seperti harta yang ada di dalam gudang. Fal i'tibaru bit ta'iri la bil qafasi. Maka yang menjadi intinya yaitu burungnya, bukan sangkarnya. Yang menjadi intinya yaitu berliannya, bukan petinya. Yang menjadi intinya yaitu hartanya, bukan gudangnya. Manusia juga begitu. Yang intinya itu ya hatinya, bukan badannya. Udah jelas? Apa Rahman? Iya. Percuma kandangnya bagus, mahal, kalau burungnya kagak, gitu Kiai. Laki-laki dah biar gagah banget kayak Ustaz Badrun, burungnya kagak ada harganya. Biar kata gagah banget, kagak ada harganya. Peti cakep banget, cuma kagak ada isinya. Gudang lega banget, kagak ada hartanya, nggak ada gunanya juga, nggak ada nilainya. Intinya di burungnya, intinya di berliannya, intinya di hartanya. Badan boleh kayak model kayak apapun, mau itu putih, hitam, mau itu tinggi, pendek, kurus, gemuk, nggak jadi masalah. Yang penting hati, gitu. Begitu Kiai. Makanya dari sekarang kita latih hati kita biar bisa takwa, biar bisa tawakal, biar bisa bertauhid, biar bisa ikhlas. Itu kita latih. Karena badan ini nggak ada nilainya kalau hati kita belum bisa tawakal dan bertauhid. Yang empat tadi dah, takwa dan ikhlas. Karena yang dinilai oleh Allah itu hati kita. Percuma punya joran mahal gitu kan. Kalau asal mancing bagong mulu percuma, buat apa juga. Kalau kemarin teman kita cerita punya joran mahal, realnya aja 70 juta. Buat apa? Kalau asal mancing kagak dapet kan gitu. Apa Andi? Yang penting mah Ustadz Badrunnya. Buat apa kita jauh-jauh ke Indramayu kalau dianya kagak kan gitu. Oke. Itu. Yang penting itunya, hatinya yang penting. Badannya mah mau model kayak apapun ya nggak jadi masalah, nggak jadi ukuran itu. Yang penting hatinya. Itu intinya. Fal i'tibaru bit ta'iri la bil qafasi. Intinya burungnya. Bukan sangkarnya. Intinya berliannya, bukan petinya. Apa Ustaz? Kayak sekarang misalkan terawih
Buat apa 20 rakaat kalau buru-buru? Mendingan 20 tapi rapi. Awen. Yang penting bukan bilangannya. Yang penting kerapihan dan kekhusyuannya. Gitu. Itu yang penting. Apa Bang Andi? Udah tuh jelas. Pak Ketua nambahin Pak Ketua. Buat yang lain kali. Allahumma isgil jawarihana bita'atika. Ya Allah, sibukkan badan kami dengan perbuatan taat kepadamu. Wa qulubana bima'rifatika. Dan sibukkan hati kami dengan ma'rifah kepadamu. Washgilna tula hayatina fi lailina wa naharina. Dan sibukkan kami di sepanjang usia kami, baik di siang hari dan di malam hari yang kami lewati. Taatnya siang malam, ma'rifatnya siang malam. Jangan sampai ma'rifatnya malam doang, siangnya kagak. Jangan sampai taatnya malam doang, siangnya kagak. Oh, Isgilna tula hayatina fi lailina wa naharina. Sibukkan kami di malam hari dan siang hari. Apa Ibu? Lagi kaya ya tetap taat dan ma'rifat, lagi susah pun tetap taat dan ma'rifat. Gitu artinya siang hari dan malam hari. Pokoknya dalam kondisi apapun kita mohon kepada Allah agar kita terus digerakkan untuk berbuat taat dan hati kita diberikan ma'rifat dalam kondisi apapun, gitu maksudnya. Wa alhiqna billadina taqaddamu minas solihin. Dan pertemukan kami dengan orang-orang yang solehin yang sudah mendahului kami. Warzuqna ma razaqtahum. Anugerahkan kepada kami apa yang engkau anugerahkan kepada mereka. Wa kun lana kama kunta lahum. Dan perlakukan kami seperti kamu memperlakukan mereka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Udah tuh. Jelas. Kiai, ngambilin Kiai sebelum saya tutup. Iya kita mohon, Kiai, kita mohon kepada Allah agar nanti di akhirat kita dikumpulkan kepada bersama orang-orang solihin. Ya secara nggak langsung artinya kita minta kepada Allah agar kita diberikan tauhid, diberikan tawakal, diberikan takwa, diberikan ikhlas. Karena itu sifat-sifat orang solihin. Kalau pengen ngumpul bareng-bareng sama orang solihin nanti di sono, ya kudu bisa nerapin ini juga semuanya. Nanti bisa ketemu di sono. Gitu, Kiai. Secara otomatis begitu. Kita minta agar dikumpulkan bersama orang-orang solihin, artinya kita minta kepada Allah agar kita diberikan takwa, kita minta diberikan tawakal, kita minta diberikan tauhid, kita minta diberikan ikhlas. Itu artinya, Kiai. Gitu. Secara nggak langsung begitu artinya. Tadi makanya warzuqna ma razaqtahum. Anugerahkan kepada kami apa yang engkau anugerahkan kepada mereka. Gitu. Bukan berarti biar kata di dunia bader banget ntar sono kumpul bareng-bareng sama Rasulullah, enggak begitu juga. Gitu. Sekarang aja udah kelihatan. Yang bader ngumpulnya sama yang bader. Gitu. Yang sering ngaji ngumpulnya sama yang sering ngaji, kan begitu. Udah tuh, jelas. Cukup. Ustaz sendiri nambahin nggak? Oh, jawaban kali, belakang banget sih.
Mau ngaji. Lah terus. Pak Ketua, namain kali sebelum saya tutup. Cukup. Kita balikin lagi ya ke awal. Kita latih diri kita untuk bisa tawakal, terus juga untuk bisa sabar dan tidak bergantung kepada makhluk. Itu kita latih diri kita. Karena kalau nggak dilatih ya sampai kapan? Kita bisa tawakal, kita bisa sabar, itu karena kita latih. Dah, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.